Sebagai penghasil biji kopi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menyimpan ratusan ragam varian kopi yang diminati masyarakat Eropa. Ya, cita rasa khas kopi Nusantara telah lama menjadi primadona masyarakat Eropa sebagai minuman berenergi tinggi. Berikut perjalanan saya menelusuri pesona kopi Indonesia dalam segmen Tanah Air. Sejak zaman kolonial Belanda, tanaman kopi sudah tumbuh subur di tanah Jawa. Tak hanya menjadi komoditi utama bagi para pedagang bangsa Eropa, tanaman kopi juga turut mewarnai budaya masyarakat kita. Melewati hari dengan secangkir kopi nampaknya telah menjadi ritual bagi sebagian masyarakat di tanah air. Indonesia adalah penghasil kopi nomor 3 terbesar di dunia. Fakta ini membuat saya ingin menelusuri lebih jauh industri kopi di Indonesia. Ya, kopi sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Penikmatnya pun beragam dari berbagai kalangan. Untuk pertama kali, kopi ditanam oleh bangsa Ethiopia di Afrika Utara. Kemudian menyebar ke Eropa hingga Asia, termasuk Indonesia. Sekarang saya akan mengunjungi Agro Widya Wisata, sebuah kebun percobaan milik Balitri Kementerian Pertanian. Nah, di kebun ini banyak ditanam beberapa jenis tanaman, salah satunya adalah kopi. Ya, suhu udara yang sejuk seperti ini berkisar 21 sampai dengan 25 derajat Celcius, sangat cocok untuk membudidayakan tanaman kopi. Tanaman kopi pertama kali masuk ke Indonesia pada saat Komandan Pasukan Belanda, Adrian van Omen, membawa tanaman kopi dari India untuk dikembangkan di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ternyata suhu di Indonesia cocok dengan tanaman ini. Alhasil, tanaman kopi menjadi komoditas dagang utama VOC untuk diekspor ke negara-negara di Eropa. Butuh ketelatenan khusus agar bisa mendapatkan biji kopi berkualitas. Bersama Insinyur Maman Herman, peneliti dari Balitri, saya berkeliling melihat budidaya tanaman kopi di kebun ini. Kalau kebun ini sendiri luasnya berapa hektar, Pak? Seluruhnya 150 hektar. Ini kita gunakan untuk koleksi tanaman-tanaman yang dimandatkan ke balai, diantaranya kopi, kakao, karet, teh. Sisanya untuk kebun produksi dan juga digunakan untuk kegiatan penelitian. Kalau kopi sendiri untuk di kebun ini ada beberapa variasi yang ditanam. Kalau varietas banyak, tapi kalau jenisnya ada 4. Di sini ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa, sama ada Liberica. Kalau varietas karena masing-masing jenis ini banyak varietasnya. Oke. Yang khas menurut ciri khas merek. Pak Maman mengajarkan saya metode untuk mengenali tingkat kematangan biji kopi yang bagus. Selain warna buah yang merah, rasa manis pada lendir biji kopi bisa menjadi tanda biji kopi siap panen. Yang Robusta yang umum dibudidayakan di Indonesia dan kita pengekspor, salah satu pengekspor terbesar kopi. Dengan adanya perkebunan ini, apa yang diberdayakan kepada masyarakat, Pak? Yang pasti karena kita lembaga riset, jadi bisa menjadi acuan bagi mereka, referensi bagi mereka dari mulai varietas unggul, teknologi budidaya, sampai teknologi pengelolaan, sampai bisa menghasilkan produk yang siap dikonsumsi. Kita juga memberdayakan masyarakat sekitar. Kita sudah membina beberapa kelompok tani dengan membudidayakan kopi sekaligus
bagaimana mengolah kopi hasilnya, bagaimana juga mereka membuat packing untuk bisa dipasarkan sampai bisa dikonsumsi langsung. Oke, Ya. jadi tidak hanya untuk menanam saja ya Pak ya, Tidak, tapi sampai proses jadi akhirnya dari pun. hulu sampai ke hilir kita kawal betul. Iya. Nah, yang biasanya mereka hanya membudidayakan kopi asal-asalan dan dijual hanya berbentuk biji, mereka tidak punya nilai tambah yang lebih. Iya, betul. Nah, dengan cara demikian mereka bisa merasakan ada nilai tambah yang bisa mereka nikmati. Iya, tanaman kopi itu kan artinya cukup sulit juga untuk menanam. Kalau hama sendiri yang sering menyerang tanaman kopi, Ya Pak. memang tanaman kopi ini relatif banyak hama dan penyakitnya, tapi yang utama adalah kalau untuk ke Arabica, apalagi kalau salah nanam misalnya ditanam di dataran relatif rendah, dia akan diserang dengan yang namanya karat daun dan itu sangat mematikan. Iya. Nah untuk hama-hama lain yang mengganggu produksi terutama ke kualitas adalah penggerek buah. Penggerek buah. Penggerek buah. Jadi bau di kebun baik di kebun maupun di gudang. Nah itu yang mempengaruhi kualitas hasil yang ada di kita saat ini. Oke. Nah, tapi kita sudah punya teknologinya, asal mau menerapkannya. Iya, tinggal proses saja ya Pak ya. tinggal proses. Dalam membudidayakan tanaman kopi diperlukan tanaman pelindung besar seperti ini untuk menyerap cahaya matahari agar tidak terlalu banyak terserap oleh tanaman kopi sehingga tanaman kopi bisa menjadi lebih produktif. Nah, kalau tadi kita sudah melihat proses pengolahan dan juga penanaman biji kopi, sekarang saya berada di kantor Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Asosiasi inilah yang bertugas untuk mengenalkan kopi-kopi kita kepada para konsumen yang ada di luar negeri. Ditemani Ibu Yuli Kurniasi, seorang trainer dari Aiki, saya diajak melihat kegiatan pelatihan edukasi bagi para pengusaha kopi Indonesia. Ya, sebagai asosiasi yang menaungi beberapa eksportir yang ada di Indonesia, bagaimana cara dari asosiasi ini untuk mempromosikan kopi-kopi kita ke luar negeri? Aiki ini sudah berdiri sejak 35 tahun. Dan rentang waktu yang begitu panjang, otomatis begitu banyak program kerja yang kita lontarkan ke masyarakat, baik lokal maupun internasional ya. Kalau untuk bagaimana kita mempromosikan, itu start dari awal kita sudah mempromosikan kopi-kopi Indonesia itu ke luar negeri. Dari dulunya luar negeri mungkin cuma mengenal kopi Java dan Jepang pun cuma kenal Toraja. Kemudian kita mempromosikan sampai kita memperkenalkan kopi dari Sumatera Mandailing dan sebagainya, sehingga sekarang semua kopi yang specialty kita promosikan sampai ke kopi Papua pun kita promosikan keluar. Bali juga karena sekarang sudah mulai beranjak lagi, booming lagi setelah rentang waktu yang cukup lama dia rusak. Kemudian sekarang sudah mulai lagi kan, meningkat lagi. Yang kopi Balinya itu semua kopi-kopi itu kita promosikan baik dari lokal maupun internasional. Ya Bu, kita tahu kopi di Indonesia memang sudah menjadi komoditi ekspor terbesar sejak zaman Belanda. Sebenarnya cita rasa seperti apa yang disukai oleh orang Eropa sehingga sampai saat ini kita masih mengekspor kopi-kopi kita? Iya, betul. Dari mulai masa penjajahan Belanda saja, itu sekitar kita ekspor pertama ke luar negeri itu sekitar tahun 1711. Yeah. Itu dikenal dengan kopi Java. Ya, sampai orang Eropa kalau bilang secangkir kopi itu mereka bilangnya a cup of Java, saking sebegitu hebatnya kopi kita gitu, begitu karakternya tuh begitu bagus sekali gitu. Nah setelah itu kita juga seperti tadi saya bilang bahwa Indonesia tidak hanya memproduksi Arabica tapi juga produksi Robusta. Untuk Arabicanya itu kualitasnya juga baik sekali, terus kemudian kita kopi Arabicanya tergolong specialty semua. Itu cita rasanya masing-masing berbeda-beda. Jadi memang tidak bisa digantikan dengan kopi yang lain. Kalau favorit sendiri untuk ekspor itu lebih ke cita rasa seperti apa Bu? Apakah Java atau di beberapa daerah memang lebih disukai lagi di Eropa? Kalau untuk ekspor semua kopi kita diserap. Untuk ekspor Arabica maupun Robusta semuanya disukai oleh pasar Eropa ya. Untuk konsumsi dalam negeri hanya sekitar 260 sampai 300 ribu ton. Sementara ya ekspor kita sampai sekarang ini sekitar 500-an ya. Jadi
memang sebagian besar masih kita ekspor, tapi kita juga bangga sekarang local consumption mulai menanjak naik ya, mulai naik, dan awareness masyarakat kita terhadap kopi Indonesia juga sudah cukup bagus. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini beragam, mulai dari pemilik kedai kopi, pemilik perkebunan, hingga masyarakat pemula yang ingin memperdalam pengetahuan seputar kopi. Apresiasi masyarakat terhadap kopi saat ini, yang pertama ketika mereka mau datang ke kedai kopi, mereka pengen punya niat untuk ngopi serius. Karena kalau mereka cuma mau ngopi, kan mereka bisa bikin di rumah. Nah, ketika mereka datang ke kopi, ada satu niatan dalam hati, saya harus dapat kopi yang enak, gitu. Nah, selama ini pengunjung lumayan banyak, dan kami juga harus menjawab kebutuhan pengunjung tersebut. Kami harus mengedukate mereka. Itu makanya saya bikin ada kopi dari Aceh, kopi dari Mandailing, Lintong, Jawa Barat, mewakili Jawa, Kintamani, dari Flores Bajawa sampai dari Wamena Papua. Untuk apa? Supaya mereka tahu, oh masing-masing kopi ada beda rasanya ya. Sejak tahun 1803, biji kopi dari Pulau Jawa sudah diekspor ke negara-negara Eropa. Hingga tahun 1884 tercatat ekspor biji kopi Indonesia mencapai 200.000 ton, angka yang sangat fantastis. Hingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Ya, kekayaan alam Nusantara ternyata tidak hanya mampu untuk menghidupi masyarakatnya, tetapi kekayaan Nusantara juga mampu menghadirkan keharuman dan juga cita rasa kopi yang nikmat. Sekian perjalanan saya hari ini, saksikan terus episode Tanah Air selanjutnya. Muhammad Syari, Mubarak Ahmad, Dai TV Jakarta. Manis Pak, dikit.